Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas senyawa turunan alkana yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Tentu saja materi yang akan kita bahas adalah senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan senyawa-senyawa yang punya gugus fungsi ester. Pertama, kita akan bahas tentang asam karboksilat atau nama lainnya adalah asam alkanoat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang punya gugus fungsi karboksil dengan rumus molekulnya CnH2nO2. Jadi gugus karboksil itu seperti ini. Ya, C mengikat dua atom O. Untuk asam karboksilat, di ujung O-nya itu ada hidrogen. Nah, perhatikan, asam karboksilat punya sifat asam-asam alifatis C1 sampai C10 itu biasanya berfase cair. Dan antar molekul asam karboksilat itu terjadi ikatan hidrogen. Asam karboksilat itu banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Misalnya, asam sitrat itu terdapat banyak pada jeruk. Asam tartarat itu pada anggur. Dan asam oksalat biasanya itu terdapat pada sayuran bayam. Kita bahas tata nama asam karboksilat. Kita ambil contohnya. Jadi ini adalah senyawa asam karboksilat. Ini atom C nomor satunya dan ini atom C nomor 2-nya. Jadi kita tinggal kasih nama asam dan diakhiri dengan kata oat. Karena C-nya ada 2, kita namai jadinya asam etanoat. Contoh kedua. C pertama, C kedua, C ketiga. Dan ternyata di C kedua ada cabang metil. Jadi namanya asam, karena cabang di nomor 2, asam 2-metil, C-nya ada 3, berarti kan seharusnya propana, tapi diganti dengan kata propanoat. Jadi nama senyawa tersebut adalah asam 2-metil propanoat. Info kimia. Salah satu kegunaan dari senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat adalah senyawa asam benzoat. Asam benzoat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Pembuatan asam karboksilat. Jadi ada 2 nanti pembagiannya, dalam industri dan di laboratorium. Dalam industri, yang pertama, asam metanoat dibuat dengan mereaksikan gas karbon monoksida dan larutan NaOH pada tekanan tinggi dan suhu 200 derajat Celcius. Biasanya berdasarkan reaksi kita bisa lihat, mula-mula terbentuk natrium metanoat, kemudian dengan penambahan asam, di sini jelas terlihat adalah HCl, akan terbentuk asam metanoat plus dengan NaCl. Yang kedua, oksidasi etanal. Jadi, dibuat dari hidrasi gas etuna oleh udara dengan katalis akan membentuk asam etanoat atau yang kita kenal sebagai asam asetat. Dalam laboratorium, biasanya asam karboksilat dapat dibuat dengan cara oksidasi alkohol primer dan nanti akan menghasilkan senyawa aldehid. Aldehid itu juga akan dioksidasi, akan menghasilkan senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat. Biasanya dengan bantuan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7 dalam lingkungan asam. Asam karboksilat juga dapat dibuat dengan hidrolisis senyawa sianoalkana RCN pada suhu tinggi dalam lingkungan asam kuat atau basa kuat. Reaksi asam karboksilat. Jadi kalau kita bahas tentang reaksi-reaksi asam karboksilat, yang pertama, asam karboksilat bereaksi dengan basa membentuk garam. Reaksi ini disebut reaksi penetralan. Jadi asam propanoat ditambah NaOH itu akan menjadi natrium propanoat plus dengan H2O. Yang kedua, asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dengan bantuan katalis H2SO4 pekat
reaksi ini disebut sebagai esterifikasi. Jadi dari reaksi kita lihat asam etanoat ditambah dengan propanol akan menghasilkan propil etanoat. Jadi dihasilkan senyawa ester. Peristiwanya dinamakan esterifikasi. Sekarang kita akan bahas senyawa yang punya gugus fungsi ester atau nama lainnya alkil alkanoat. Ester berisomeri dengan asam karboksilat dan sama-sama mempunyai gugus karboksil. Rumus molekulnya sama, CnH2nO2. Ini gugus karboksilnya. Jadi kita lihat, kalau di asam karboksilat, R aksen ini adalah H. Sekarang kita lihat sifatnya. Ester itu sedikit larut dalam air dan ester berbau harum. Jadi jangan heran, ester banyak digunakan sebagai esens buah-buahan. Jadi kalau pisang contohnya amil asetat esternya. Kalau apel amil valerat, kalau jambu amil butirat. Nanas butil butirat dan mangga biasanya adalah propil butirat. Jadi itu adalah senyawa-senyawa ester. Dia digunakan sebagai esens buah-buahan. Tata nama senyawa ester. Kita ambil contoh. Ini adalah senyawa ester. CH3 setelah O itu namanya nanti kita tulis adalah metilnya. Kemudian nomor 1, 2, dan 3 namanya adalah metil propanoat. Contoh kedua. Jadi itu CH2, CH3 etil. Nomor 1, nomor 2, C1 dan C2-nya, sehingga namanya jadi apa? Etil etanoat. Contoh ketiga. Ada etilnya 1, 2, 3, 4, 4C. Namanya etil butanoat. Reaksi ester. Kita lihat reaksi-reaksi ester. Yang pertama, ester dapat mengalami hidrolisis atau penguraian oleh air, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Seperti reaksi kita lihat, metil butanoat ditambah H2O itu akan menghasilkan asam butanoat plus dengan alkohol, yaitu metanol. Yang kedua, ester dapat bereaksi dengan basa membentuk garam alkanoat dan alkohol. Contohnya, metil propanoat ditambah dengan NaOH, itu basanya, itu akan menghasilkan natrium propanoat plus dengan metanol. Sekarang kita bahas tentang lemak dan minyak. Yang pertama, lemak dan minyak merupakan ester dari asam suku tinggi dengan gliserol. Perbandingan lemak dan minyak. Jadi kita lihat strukturnya. Kalau lemak kita ambil contoh gliserol tristearat dan minyak kita ambil contoh gliserol trioleat. Ini adalah gliserol tristearat, yaitu adalah lemak dalam bentuk padat. Yang kedua, kita ambil contoh yang minyaknya, yang cair, itu adalah gambar gliserol trioleat. Dari struktur kita sudah lihat perbedaannya. Kemudian, lemak dan minyak itu dapat dihidrolisis dalam lingkungan basa kuat menghasilkan gliserol dan garam dari asam lemak atau kita sebut sebagai proses saponifikasi. Reaksinya adalah kita lihat di situ ketika lemak ditambah dengan NaOH contohnya akan menghasilkan senyawa gliserol plus dengan natrium stearat. Itu adalah sabun yang berwujud atau berfase keras. Perbedaan antara lemak dan minyak. Yang pertama, lemak pada umumnya berfase padat dan minyak berfase cair. Yang kedua, lemak mengandung asam alkanoat jenuh. Contohnya asam palmitat dan asam stearat. Sedangkan minyak mengandung asam alkanoat tak jenuh. Contohnya asam oleat dan asam olenat. Yang ketiga, lemak biasanya terdapat di dalam tubuh hewan, sedangkan minyak biasanya terdapat di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan.
Baik, itu adalah materi tentang senyawa yang punya gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Untuk tugas akan diberikan di aplikasi Edmodo. Terima kasih.